Peristiwa penembakan di res area Tol Merak KM45 masih terus bergulir yang terjadi pada tanggal 2 Januari 2025 terbaru. Pada tanggal 6 Januari kemarin, Pangku Armada RI Laksamana Madya TNI Denny Hendrata menyampaikan bahwa ketiga anggota TNI Angkatan Laut yang berada di TKP pada saat kejadian, yaitu Sertu AA, Sertu RH, dan juga KLKBA sudah ditahan oleh Puspomal dan juga sudah dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut, dimintai keterangannya dan juga mengumpulkan proses barang-barang bukti lainnya yang diperlukan begitu ya terkait dengan peristiwa ini. Nah, kepada awak media pada tanggal 6 Januari kemarin, Pangku Armada RI mengatakan berdasarkan keterangan dari ketiga anggota TNI Angkatan Laut tersebut, peristiwa yang terjadi pada tanggal 2 Januari adalah peristiwa pengeroyokan. Jadi ketiga orang ini mengaku dikeroyok oleh 15 orang tak dikenal. Kita akan simak pernyataan dari Pangku Armada RI terkait dengan hal tersebut. Saya pertama kali menerima laporan terkait insiden ini pada tanggal 2 Januari 2025 malam sekitar pukul 20.00 dari Asintel Pangku Armada RI bahwa tiga anggota yang pada saat itu berada di pangkalan Pondok Dayung, yaitu Sertu AA, Sertu RH, dan KLKBA, di mana mereka mengalami pengeroyokan oleh sekitar 15 orang tak dikenal di res area kilometer 45 Tol Merak Tangerang. Sudah kita dengarkan, gamblang sekali disampaikan bahwa ketiga anggota TNI Angkatan Laut tersebut mengaku dikeroyok oleh 15 orang tak dikenal. Lebih lanjut lagi kepada awak media, Pangku Armada RI juga menjelaskan kenapa bisa sampai terjadi penembakan. Berikut keterangannya. Kita akan evaluasi, tapi penggunaan senjata melekat itu adalah untuk pengamanan diri dan siapa yang menjadi tanggung jawab pengamanan atasannya itu, ya. Karena kalau misalkan terjadi sesuatu terhadap atasannya, maka orang yang pertama melekat itulah yang mengamankan, ya kan. Kita bicara masalah SOP tadi, ya kan. Nah, kalau saya dihadapkan kepada pengeroyokan, berarti kan sebetulnya kan sama-sama nggak tahu siapa yang akan mati, ya kan ya. Nah, jadi kita saja kalau misalkan terdesak ya dikeroyok pasti akan mencari, akan bela diri, ya kan, akan mencari suatu benda yang mungkin bisa untuk membela diri, mengamankan. Nah, ini mungkin digunakan ada senjata api, ya. Dan itu kan senjata apinya kan bukan, itu kan dibawa, ya kan ya, gitu. Nah, mungkin sementara itu ya untuk evaluasi nanti kita akan evaluasi ya. Sebentul bagaimana ke depan ini untuk penggunaan senjata api ini. Tapi sebetulnya karena pengeroyokan juga kan tidak berpikir resiko kalau orang yang dikeroyok itu mati, ya nggak? Ya kan? Gitu. Jadi kembali lagi, apalagi mungkin karena tentara juga yang sudah dilatih bagaimana faktor kecepatan, insting segala macam, ya kan? Karena kita sering dengar ada kill or to be kill, ya kan ya. Nah itu. Oke, jadi sedikit ada beda kondisi ya dari versi keluarga bos rental, dalam hal ini adalah anaknya, menyebutkan bahwa ada ancaman dari salah satu atau salah dua atau ketiganya, bahwa ada ancaman penembakan, kalau tidak minggir akan ditembak. Tetapi dari versi anggota TNI Angkatan Laut, yang muncul adalah peristiwa pengeroyokan. Jadi yang benar yang mana? Inilah yang harus segera diungkap ke publik supaya tidak muncul pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut lagi, supaya tidak muncul kecurigaan apapun. Puspomal harus bekerja secara profesional, harus bekerja secara transparan, begitu pula oleh pihak kepolisian, dalam hari ini adalah Polda Banten. Jadi supaya yang muncul nantinya adalah fakta sebenarnya, adalah realitanya, berdasarkan bukti-bukti yang sudah ada. Jadi kalau menurut kamu, kira-kira peristiwa ini endingnya akan bagaimana?